Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin kepada anggota grup di pendidikan Mary. Saya minta izin untuk membahas soal yang kemarin itu ditanyakan oleh Bapak Toto 81 mengenai tentang integral yang bentuknya seperti ini. Soal integral ini pertama kali saya lihat kayaknya agak nggak ada di buku SMA gitu kan. Mungkin SMA-nya mungkin SMA dari ini kali ya, kurikulum luar kali ya, bukan kurikulum nasional. Tapi ya mudah-mudahan kalau misalkan pun kalau keluar di kurikulum nasional, mudah-mudahan kita bisa sama-sama mendengarkan penjelasan yang saya coba ajukan di sini. Nah, soal yang pertama itu adalah ini ya, 2F kalau nggak salah. Nah, di sini berarti nanti si penjawab itu harus bisa memutuskan teknik apa yang harus dikerjakan. Kalau misalkan yang saya usulkan adalah tekniknya itu adalah sebenarnya tekniknya cuma ada dua ya, substitusi sama parsial. Nanti substitusi itu akan banyak lagi pemecahannya, parsial juga. Tapi kalau misalkan Bapak Ibu melihat di buku Purcell itu di bagian paling belakang glosariumnya itu ada 114 ya bentuk integral, udah langsung bentuk khususnya. Jadi kalau kata anak SMA ya rumus cepat lah ya, cuma nggak usah dicepat-cepatin banget sih, emang mau kemana gitu kan, itu enggak. Yang penting kan mengerti gitu. Oke, yang pertama harus kita lihat di sini adalah bentuknya ini. Nah, saya mencoba untuk misalkan itu adalah, jadi kita menggunakan di sini metodenya substitusi. Misalkan itu adalah Y sama dengan E pangkat X ya. Kenapa ini kita pilih? Karena kalau misalkan di sini kita menggunakan parsial, biasanya kalau parsial itu adalah ada dua buah fungsi, dimana kalau misalkan fungsi yang salah satu itu kalau diturunkan jadi 0 ya dengan mudah. Tapi dan integralnya dengan mudah. Cuma permasalahannya di sini ini hanya satu fungsi. Kalau misalkan f pangkat x kalau diturunin langsung 0, sehingga ini satu degree. Nanti dia akan kembali ke itu lagi. Dan sebenarnya ada sih integral dengan parsial, tapi berulang. Tapi kayaknya nggak sampai ke sana. Oke. Ya, kita buat seperti ini. Lalu seperti biasa dalam melakukan substitusi, kita udah mengganti variabel f pangkat x-nya atau x-nya. Integralnya kita ganti menjadi variabel y, sehingga nanti dx-nya kita ganti menjadi dy. Cara pengubahannya adalah dy y sama dengan f pangkat x, berarti kita masing-masing turunkan secara parsial ya. Turunan kiri adalah dy, turunan kanan f pangkat x itu kalau kita mengingat kembali di pelajaran turunan, maka kita akan mendapatkan fungsi itu kembali, f pangkat x kembali. Nah, sehingga si soal tersebut ya, kalau misalkan kita panjangin si soal ini, nanti akan berubah bentuknya menjadi 1 dibagi 1 tambah y. Nah, dx-nya kita ganti. Nah, berarti kalau misalnya dx kita ganti, berarti nanti insya Allah jadinya adalah dx sama dengan dy dibagi e pangkat x. Nah, di sini masih memuat unsur x ya, variabelnya. Nah, kita wajibkan untuk ganti, berarti di sini adalah kita ganti menjadi y. Berarti nanti kita menulisnya adalah di sini adalah dy dibagi dengan y. Betul. Oke. Nah, terus yang berikutnya adalah biasanya kalau integral tentu ketika dia menggunakan substitusi itu ada dua cara ya. Ada cara yang pertama itu integralkan sampai habis, lalu variabelnya diganti, lalu masukkan batasnya. Atau cara yang kedua, lakukan secara simultan. Nah, saya lebih suka menggunakan dengan cara simultan, walaupun memang agak ribet di awal. Tapi insya Allah akan memudahkan kita menggunakan ini, karena bisa langsung mendapatkan jawabannya. Itu terlepas ketika kita menggunakan metode lain pada cara pengerjaan hasil akhirnya. Oke. Cara mengubahnya itu adalah karena kita udah memisalkan variabelnya e pangkat x itu dengan y, berarti batas integralnya pun itu harus berubah sesuai dengan apa yang kita misalkan.
Jadi untuk bagian bawah ini kita ganti ke sini. Jadinya apa? Ketika X sama dengan 0, berarti karena di sini Y sama dengan E pangkat X, berarti di sini E pangkat 0, sehingga Y-nya adalah batasnya 1. Oke, ini 1 ya. Udah. Nah, kita kembali lagi kalau misalkan untuk yang ini kita lanjutkan gini ya. Berarti di sini X-nya sama dengan len 2. Nah, ini maaf ya, ini dengan cara mencolok karena menurut saya udah pada mengerti untuk sifat-sifat logaritmanya. Di sini ketika X-nya itu adalah len 2, berarti nanti insya Allah jadinya Y sama dengan E pangkat len 2. Len itu kita udah tahu, len itu adalah E log. Ya kan, E log dengan numerusnya itu adalah 2. Maka ketika kita menggunakan sifat eksponen pada logaritma, ketika ada E dengan basis pada pangkatnya itu sama, maka udah tinggal kita catat aja numerusnya, yaitu berarti nilainya adalah 2, betul. Oke, kita lanjutkan yang ini. Nah, sehingga soal ini saya bisa transform menjadi 1, 2, 1 dibagi dengan Y tambah 1 ya, dikali dengan Y, dy. Nah, kalau ini dijabarkan, ini pun akan memiliki kesulitan yang sama dengan bagian yang atas, tapi ya bagian soal sebelumnya, tapi ini jadi lebih agak moderate sedikit. Kenapa di sini agak lebih moderate? Karena di sini bagiannya biasa ya. Kita agak benci yang lihat eksponen-eksponen. Oke, kita lihat di sini. Cuma masalah di sini adalah kita masuk ke yang ini. Nah, yang ini kalau dilihat yang di atas itu fungsi yang atas itu degree-nya itu variabel y-nya itu adalah 0. Yang bawah degree tertingginya adalah 2. Sehingga kita pakai substitusi biasa pun ini nggak bisa. Kita pakai cara biasa pun kayaknya agak sulit. Berarti kita menggunakan integral dengan fraksional. Mudah-mudahan ini bisa dimengerti dan dipahami. Berarti saya coba tulis ulang bentuk yang ini. Nah, ini akan menjadi bentuk integral 1, 2. Nah, saya buat seperti ini. Y plus 1 dy. Ini saya buat karena ini adalah pangkatnya 2. Di sini coba saya buat pangkatnya adalah 1. Sehingga bentuk ini bisa kita manipulasi menjadi 0x 0y, mohon maaf karena variabel udah diganti, yaitu ditambah dengan 1. Oke gitu ya. Oke. Nah, bentuk yang ini ya, saya akan buat sebelumnya. Jadi bentuk yang ada di sini ya, yang ada di sini saya tarik dulu ke sini. Saya ubah pulpennya menjadi warna kuning. Ya. Bentuk 0y tambah 1 dibagi dengan y tambah 1 kali y. Ini dia memiliki sebuah persamaan dengan bentuk A y ditambah dengan betul B y tambah 1. Kenapa seperti itu? Nanti kita bisa bayangkan ketika ini berhasil kita buat. Nanti variabel di sini udah 1, ini variabel di sini 2. Berarti nanti kelanjutannya kita bisa menggunakan bentuk integral betul seper A. Oke, len AX tambah B. Oke, kita mulai. Kita buat manipulasinya ya. Berarti ini equal dengan AY tambah A tambah BY tambah B. Enggak ya, nggak ada B ya. Dibagi dengan Y tambah 1. Gitu. Kita buat di sini berarti jadinya apa? Betul, A tambah B Y ditambah A dibagi dengan Y tambah 1. Di sini kalau misalkan kita lihat ya, ini bentuk ini ketika kita bawahkan itu berarti adalah
betul, 0Y ditambah 1 dibagi, betul, Y tambah 1. Sehingga di sini kita punya kesimpulan, yaitu kesimpulan yang ada A tambah B itu sama dengan 0. Kesimpulan yang berikutnya adalah kita samakan ini kan ya, ini sama dengan ini sama dengan ini. Sehingga A-nya adalah 1. Ketika A sama dengan 1, kita naikkan ke dalam sini, berarti B-nya sama dengan min 1. Berarti kita bisa mengubah bentuk yang ini berubah menjadi 1 dibagi Y ditambah dengan, betul, min 1 ya. Jadi di sini min 1 dibagi Y tambah 1. Ini kita bisa sederhanakan sehingga menjadi integral 1, 2. Ini saya ubah menjadi ini, ya kan? Oke, berarti di sini adalah 1 per Y. Betul, min 1 per Y tambah 1 DY. Yuk kita kerjakan. Di sini udah integral biasa ini, ya kan? Tentu masih ingat 14.000 tahun yang lalu, lebay ya. AX tambah B dipangkatin dengan N dx, itu insya Allah saya akan mendapatkan bentuk 1 per N plus 1 seper A. Betul, AX tambah B pangkat N plus 1. Salah deh, bukan yang ini. Nggak, bercanda. AX tambah B dipangkatin dengan min 1 dx. Ini jadinya adalah, betul, seper A ln harga mutlak AX tambah B. Oke, kita lanjutin. Berarti di sini insya Allah jadinya adalah ln Y. Pakai harga mutlak nggak? Ya, pakai harga mutlak. Tapi kita lihat di sini batasnya 1,2. Kayaknya nggak usah lah. Ya, capek-capekin badan aja. 1 dibagi dengan, oh iya, integralnya jadi ln Y tambah 1. Dari berapa? 1 sampai 2. Sehingga ketika kita masukkan jadinya berapa? Betul. Sini cepluk jadinya berapa? Ln 2. Dikurangin, betul, ln 3. Ini maaf ya, saya kurangin dulu biar kelihatan jelas. 2 tambah 1, 3. Ya, dikurangin dengan batas bawahnya ln 1 dikurangin ln 2. Sehingga bentuknya itu adalah, berarti kalau misalkan kita lihat di sini, ln 1 ya 0 pastinya ya. Betul kagak? Betul dong, ya kan? Ini berarti sininya 0, ya kan? 0. Sehingga nanti kalau misalnya kita kerjakan, berarti di sini ln 2 min jadi plus. Jadi di sini adalah 2 ln 2 dikurangin ln 3. Kalau sifat dari ln kan sama aja ke logaritma, berarti bisa jumpalitan naik ke atas, berarti ln 4 dikurangin ln 3. Sehingga menurut sifat logaritma ketika basisnya sama, berarti bisa diapain? Betul sekali, bisa dibagi ln 4 per 3. Oke, itu aja dari saya, mudah-mudahan bisa dimengerti. Mohon maaf sebelumnya jika banyak yang salah nih. Ini jangan diikutin, itu tadi saya ngasih tahu contoh yang salah. Tapi anyway, hari ini hujan, alhamdulillah, mudah-mudahan semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan pandemi segera berakhir dan masing-masing Bapak Ibu guru itu bisa bertemu dengan muridnya masing-masing dan para guru juga dilindungi keluarganya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.